bersama kami kelompok 1 Praktikum Biokimia jurusan Farmasi kelas A Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan uji kualitatif protein. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 8 orang, yaitu saya sendiri Umi Fitria dan 7 rekan saya yang lainnya, yaitu ES Ratna Wulansari, Badriatus Salwa, Karosa Hasana, Mutia Irmadita, Repi Mariska, Windy Septia Anugrah, dan juga Zilzila. Uji kualitatif protein yang akan kami lakukan menggunakan sampel putih telur dan kuning telur dengan menggunakan 3 reaksi. Yang pertama itu ada cuka, yang kedua ada sabun, yang ketiga ada garam dapur. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut terkait pengujian, mari kita bahas terlebih dahulu terkait protein. Oke, protein adalah suatu senyawa organik yang mempunyai berat molekul besar dari ribuan hingga jutaan dengan satuan gram per mol. Nah, protein itu sendiri tersusun atas atom-atom karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen, dan ada unsur-unsur tambahan seperti sulfur dan fosfor. Nah, atom-atom itu akan membentuk unit-unit asam amino. Urutan asam amino dalam suatu protein atau hubungan antara asam amino satu dengan asam amino yang lain akan menentukan sifat biologis dari protein. Fungsi protein ada 6. Yang pertama adalah sebagai enzim, yang kedua sebagai alat pengatur dan penyimpanan, yang ketiga adalah pengatur pergerakan, yang keempat ada sebagai pertahanan tubuh dan imunisasi, yang kelima sebagai penunjang mekanik, yang terakhir adalah sebagai pengendali pertumbuhan. Protein dalam kehidupan sehari-hari dibagi menjadi 2, yaitu protein hewani dan juga protein nabati. Protein hewani sebagaimana definisinya, protein ini ditemukan pada makanan-makanan yang bersumber dari hewan seperti daging sapi, daging ayam, dan juga telur. Sementara protein nabati adalah protein yang berasal dari makanan-makanan yang bersumber dari tumbuhan seperti kacang-kacangan, tempe, tahu, dan bayam. Prinsip percobaan pada praktikum kali ini itu ada 3. Yang pertama adalah kelarutan protein, yang kedua adalah pengendapan protein dengan garam, yang ketiga adalah pengendapan protein dengan logam alkali dan juga asam organik. Yang pertama adalah uji kelarutan protein. Diketahui bahwasannya protein itu bersifat amphoter sehingga protein dapat bereaksi dengan larutan asam maupun larutan basa. Yang kedua adalah uji pengendapan protein dengan menggunakan garam. Pengaruh penambahan garam terhadap kelarutan protein itu berbeda-beda tergantung dari konsentrasi garam yang digunakan. Semakin tinggi konsentrasi garam yang digunakan, maka kemampuan garam untuk mengendapkan protein semakin baik. Proses pemisahan atau pengendapan protein oleh garam disebut dengan salting out. Yang ketiga adalah uji pengendapan protein dengan menggunakan logam alkali dan juga asam organik. Nah, sebagian besar protein itu dapat diendapkan dengan menggunakan asam asetat. Penambahan asam asetat itu dapat menyebabkan terjadinya presipitasi atau pembentukan presipitat karena adanya panas. Nah, presipitat tersebut akan saling menyatu membentuk agregat dan agregat kemudian akan saling menyatu membentuk suatu endapan. Logam alkali seperti sabun itu dapat menyebabkan protein mengalami denaturasi sehingga protein mudah mengendap. Halo semua, perkenalkan aku Mutia Irmadita. Baiklah, pada praktikum kali ini aku akan menjelaskan tentang uji protein, adapun langkahnya sebagai berikut. 1. Pengujian yang dilakukan pada percobaan kali ini menggunakan putih telur dan kuning telur dengan menggunakan cuka, garam dapur, dan sabun. Adapun alat yang kita gunakan itu adalah berupa mangkok sebagai wadah dari sampel. Kedua, langkah selanjutnya yaitu kita siapkan alat dan bahan terlebih dahulu yang akan kita gunakan. Kemudian yang ketiga, kita pisahkan putih telur dan kuning telur dan kita masukkan ke dalam masing-masing wadah. Yang keempat, tahap selanjutnya yaitu kita tambahkan beberapa tetes dari pewarna makanan sekitar 5-10 tetes. Kemudian yang kelima, kita tambahkan beberapa tetes dari cuka, garam dapur, sabun ke masing-masing sampel. Kemudian yang keenam, setelah itu kita tunggu beberapa menit dan kita amati perubahan yang terjadi pada masing-masing sampel. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan percobaan terkait uji pengendapan protein dengan menggunakan asam asetat atau asam cuka. Alat dan bahan yang digunakan antara lain pipet tetes, pewarna sintetis, asam asetat atau asam cuka, kuning telur, dan juga putih telur. Pertama-tama kita lakukan percobaan terhadap sampel putih telur. Sampel putih telur terlebih dahulu kita tetesi dengan menggunakan pewarna. Setelah selesai ditetesi pewarna, putih telur dengan pewarna tadi diaduk sampai merata. Setelah itu ditambahkan beberapa tetes asam asetat atau asam cuka.
kita tunggu sampai terjadi perubahan. Percobaan kedua dilakukan terhadap sampel kuning telur. Pertama-tama sampel kuning telur ditambahkan dengan pewarna. Kita cukup tambahkan beberapa tetes saja. Setelah itu kita aduk. Lalu kita tambahkan dengan beberapa tetes asam asetat atau asam cuka. Lalu kita aduk-aduk lagi dan kita tunggu sampai terjadi perubahan. Hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut. Untuk sampel putih telur dan untuk sampel kuning telur. Baiklah, pada kesempatan kali ini aku akan melakukan pengujian uji protein dengan menggunakan sampel berupa putih telur dan kuning telur dengan menggunakan garam dapur. Baiklah, sebelum memulainya, adapun alat dan bahan yang saya gunakan pada praktikum kali ini yaitu berupa terdiri dari ada pipet tetes, kemudian ada sendok. Adapun bahannya terdiri dari ada kuning telur, putih telur, pewarna makanan, dan juga ada garam. Langkah yang kedua yaitu kita pisahkan putih telur dan kuning telur. Tahap selanjutnya yaitu kita teteskan pewarna makanan pada sampel ini sebanyak 5 Selanjutnya kita aduk pada putih telur. Selanjutnya kita teteskan beberapa tetes dari garam dapur. Pertama adalah pada kuning telur. Selanjutnya yaitu pada putih telur. Selanjutnya kita tunggu beberapa menit dan kita amati perubahan yang terjadi. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut. Ini adalah untuk kuning telur. Yang ini adalah untuk putih telur. Jadi kali ini saya akan melakukan pengujian dengan menggunakan sampel kuning telur, putih telur dengan menggunakan sabun. Bahan yang digunakan yaitu ada putih telur, kuning telur, pewarna makanan, dan sabun. Putih telur dan kuning telur yang telah dipisahkan ditetesi dengan pewarna makanan sebanyak 5-10 tetes. Tambahkan beberapa tetes sabun ke dalam putih telur dan kuning telur yang telah ditetesi dengan pewarna makanan. Setelah itu, tunggu beberapa menit dan amati perubahan yang terjadi pada sampel putih telur dan kuning telur. Setelah ditunggu beberapa menit, pada sampel putih telur terdapat endapan dan
Pada sampel kuning telur tidak terjadi endapan. Sampel yang telah diberikan cuka akan terdapat penggumpalan dan pengendapan. Ini terjadi karena adanya koagulasi dan denaturasi protein. Nah, pada pengendapan, protein oleh asam asetat ini sangat cepat terjadi karena adanya panas. Sampel yang diberikan sabun akan terjadi pengendapan karena sabun ini termasuk senyawa fenol, karena senyawa tersebut dapat mengendapkan protein secara aktif. Sampel yang diberikan garam terdapat endapan. Dalam penambahan garam akan mengganggu kestabilan dalam koloid protein. Mengapa pada percobaan protein terjadi pengendapan? Karena protein yang terdenaturasi akan mengendap karena gugus-gugus yang bermuatan positif dan negatif dalam jumlah yang sama atau netral atau dalam keadaan isoelektrik. Apa yang menyebabkan terjadinya endapan? Karena pengendapan dapat terjadi jika suatu konsentrasi senyawa melebihi kelautannya. Seperti mengubah suhunya atau dengan mencampurkan. Pengendapan dapat terjadi dengan cepat dari larutan jenuhnya.